Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Selamat hari Minggu ya. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Ih, kok nggak semangat sih? Coba sekali lagi, apa kabar? Luar biasa. Yes. Masih ingat salam sehat kita? Masih, Kak. Coba ya, adik-adik di rumah juga coba. Salam sehat. Sehat. Ih, kayak nggak sehat. Gimana sih? Salam sehat. Sehat. Oke. Kita sapa teman-teman kita ya, kita panggil dulu teman-teman kita. Sekarang adik-adik, Tuhan Yesus udah ready nih. Ready memanggil semua anak-anak sekolah minggu ya. Kita panggil teman-teman kita bernyanyi yuk. Tuhan memanggil namamu. Anak sekolah minggu dulu ya Kak ya, kita sapa. Tuhan memanggil namamu, sekolah minggu. Tuhan memanggil namamu, sekolah minggu. Sekolah minggu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Jawab sekolah minggu. Jawab ya. Ku jawab ya. Makasih sekolah minggu. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Baik, sekarang guru sekolah minggunya GSM. Tuhan memanggil namamu. Oh GSM, Tuhan memanggil namamu. Oh GSM, oh GSM, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Mana GSM? Jawab ya. Yang kencang. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Terima kasih GSM. Dengar dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Nah baik adik-adik, itu tadi suara Tuhan sudah memanggil kita. Dan mari kita satukan hati, kita mau memasuki kebaktian adik-adik. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu, mari masuk. Mari masuk.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang di rumah, ambil katekismusnya, kita belajar dari titah pertama dan artinya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Artinya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita minta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Oke, Kak, kalau Kakak bangun pagi, apa yang Kakak lakukan? Berdoa, Kak. Ya, kenapa berdoa? Karena mau mengucap syukur, Kak. sama Ya, bagus. Tuhan. Bagus sekali ya Kak ya. Karena kita mulai bangun pagi, Tuhan langsung menaburkan berkat-Nya. Pada waktu kita masih tidur, mau pagi-pagi nih ya, matahari mau terbit, ditaburkannya berkat-Nya. Kakak mau buktinya? Mau? Iya, buktinya setiap hari udara kita hirup dengan bebas. Coba kalau kita beli oksigen mahal harganya. Terus kan Kakak pernah ke pajak-pajak? Pernah, Kak. Iya, kalau di sana setiap hari kita beli sayur, beli cabai, habis dipajak di rumah kita. Besoknya kita datang lagi, masih ada lagi. Itu semuanya berkat Tuhan, Kak. Mulai dari bangun, sampai tidur kembali, bangun kembali. Tak habis-habisnya berkatnya. Enak banget ya, Kak ya. Semua diberkati. Kakek-kakek, tante-tante, anak kecil, orang dewasa, semua diberkati. Nah, kita layak memuji Tuhan. Kita nyanyikan yuk Kak, lagu berkat Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Marilah kita mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Oke. Kakak, Ya, tahu nggak? Tuhan itu punya janji loh sama kita. janji apa itu Kak Lis? Dia akan selalu memberkati kita. Tetapi bagi orang-orang yang percaya padanya yang akan diberkati. Kita nyanyikan yuk. Janji Tuhan dari lagu pujian kita, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan,
Anak-anak kami yang di rumah, ambil Alkitabnya, kita buka buku 1 Korintus 13 ayat 5. Kita baca bersama-sama. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara semuanya di dalam hatinya. Amin. Kakak, tadi kan Tuhan udah janji akan memberkati kita, ya kan? Terus kalau Tuhan sudah memberkati kita, kakak mau nggak jadi berkat? Mau kali, Kak. Ih, adik-adik sekolah minggu mau nggak jadi berkat? Ya mudah-mudahan semuanya mau ya. Baik adik-adik, kita mau bernyanyi dulu. Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Gembiranya jadi anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Tuh gembiranya. Gembiranya jadi anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita seperti kawan-kawan kita di seluruh dunia. Kita sama-sama mengaku. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Saat ini kakak akan bacakan warta kita di Minggu 20 Juni 2021 untuk tema kita, Hidup Menjadi Berkat. Saat ini kakak juga akan bacakan nama adik-adik kita yang ulang tahun dari tanggal 14 sampai 20 Juni. Ada Osvald Raja Guguk, ada
Oinen Rafael Tambunan, ada Sonya, ada Claire, Gilbert, Yeskiel, dan Kristi Purba. Kakak di sini juga ada hadiah buat adik-adik yang ulang tahun. Dari Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan hormat. Shalom adik-adik. Adik-adik, tadi kita udah dengarkan warta yang dibacakan oleh kakak Natalia ya. Ada yang ulang tahun. Nah adik-adik, itu adalah waktu ya, waktu yang diberikan Tuhan pada kita. Itu kesempatan bagi kita. Kalau kita lihat apalagi di zaman sekarang ya, Tuhan bisa memanggil kita kapan saja adik-adik. Usia itu tidak menentukan, ya usia tidak menentukan. Jadi adik-adik, selama kita dikasih Tuhan kesempatan di dunia ini, marilah kita boleh menjadi berkat kepada sesama kita dan juga menjadi berkat buat segala makhluk di sekeliling kita. Nah adik-adik, nanti sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan yuk lagu kita, Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ulangi sekali lagi ya adik-adik. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Baik adik-adik, oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji dan termuliakan Kau ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, di mana di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami masih diberikan napas kehidupan oleh-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menelaah apa firman hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Oke, perkenalkan nama Bang Patar.
yang sudah lama tak terlihat. Ya, selama ini abang ada di bagian belakang. Oke, mari kita langsung saja. Mari kita buka adik-adik firman Nats Tuhan hari ini dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Oke, sudah dibuka semua? Oke, abang bacakan untuk kita semua ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga semuanya sehat semua ya. Nah, baik adik-adik. Tema kita pada minggu kali ini yaitu hidup menjadi berkat. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, kita harus tahu dulu apa sih itu berkat. Ada yang tahu adik-adik di rumah? Apa itu berkat? Ya, betul. Berkat adalah pemberian dari Tuhan. Berkat itu mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan kedamaian dan ketentraman. Nah, ingat gak adik-adik? Awal mula Tuhan memberkati, yaitu saat semuanya diciptakan. Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan juga kita manusia. Orang yang pertama kali mendapat berkat, yaitu adalah Adam dan Hawa. Tuhan memberkati mereka untuk menjaga seluruh isi dari bumi ini. Nah, kemudian kalau adik-adik ingat ada satu tokoh. Tokohnya ini dia itu sangat setia dan taat. Saking setianya dan taatnya dia ketika Tuhan menyuruh dia untuk mengorbankan anaknya. Tanpa sedikit pun rasa menunggu atau mengeluh atau bilang janganlah Tuhan, janganlah dulu. Tidak. Dia begitu disuruh Tuhan, dia langsung lakukan. Nah, jadi ketaatannya itu membuat hati Tuhan senang tentunya. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Tuhan berjanji menunjukkan tanah perjanjian kepada Abram. Kemudian Tuhan juga berjanji kepada Abram dan berfirman kepadanya, keturunanmu bagai bintang di langit dan bagai pasir di tepi pantai, saking banyaknya. Itulah berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada Abram, sehingga namanya menjadi Abraham. Nah, itu tadi kita cerita tentang tokoh Alkitab. Sekarang kalau di kehidupan kita sehari-hari, apakah kita ini bisa menjadi berkat? Tentu bisa. Dengan apa? Banyak hal. Berkat. Berkat, oke, berkat. Berkat bisa juga sama dengan itu dengan bakat. Seperti misal adik-adik di rumah. Adik-adik semua ini ada yang diberikan berkat atau bakat bisa bermain alat musik. Nah, dengan bakat itu kita bisa salurkan dengan pelayanan di gereja. Dengan bakat itu kita bisa mungkin membantu orang-orang yang ingin juga belajar bermain musik. Nah, berkat yang kita terima dari Tuhan gak boleh berhenti di kita aja. Kita harus menyalurkan kepada orang-orang, terkhusus orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga kehadiran kita dapat terasa dan dapat berdampak bagi orang sekitar kita. Nah, itu kan berkat dari luar, berkat untuk keluar rumah. Apakah kita bisa menjadi berkat di dalam rumah? Tentu bisa. Bagaimana caranya? Ya, caranya dengan biasanya ketika orang tua menyuruh pasti ada orang yang Budi, belikan dulu mama gula gede. Pasti ada aja anak yang bilang, ih mak, aku aja pun suruhlah si Cindy sana, dia itu asik diem-diem aja di rumah gak pernah disuruh. Nah, ada aja lesannya, ya kan? Dengan seperti itu apakah adik-adik di rumah menjadi berkat? Ya tentu tidak, ya kan? Masa mamanya suruh, bukannya langsung mau dibelikan, malah ngeluh, malah nunjuk orang lain. Kan udah gak jadi berkat. Nah, bagaimana cara jadi berkat? Yaitu ketika disuruh orang tua,
Kita langsung, hai, siap mak, apa mak mau? Saksang mau? Gula? Apa? Sini, biar aku belikan. Nah itu, apa enggak senang orang tua? Apa enggak senang orang tua melihat kehadiran kita di rumah? Ya kan? Nah kemudian kita juga bisa menjadi berkat untuk teman-teman kita dengan seperti apa? Misal, kita jago dalam bidang komputer. Nah, ada teman kita yang kurang mengerti bagaimana cara mengoperasikan sesuatu. Kita dengan ketulusan, dengan respon yang baik, kita ajari dia, kita ayomi dia sampai dia mengerti. Nah, kehadiran kita menjadi berkat buat teman kita. Nah, itu kita sudah menjadi berkat bagi orang tua, bagi keluarga, dan juga teman-teman. Nah, ada juga suatu cerita tentang ada seseorang di sekolah. Dia ini tiap datang selalu bikin rusuh, selalu usil. Ada aja kerjaannya yang buat kita jengkel. Jadi saking kita nggak sukanya lihat dia, kita berharap, mudah-mudahan janganlah datang dia. Kan baik datang dia. Nah, ketika seperti itu, apakah sosok seseorang ini menjadi berkat untuk sekitarnya? Ya tentu tidak. Kehadirannya saja membuat kita kesal, membuat kita jengkel. Nah, jadi adik-adik semua, jangan menjadi seperti itu. Kita harus menjadi berkat. Dengan apa? Ya dengan membawa damai. Jangan kita ikuti dia yang rusuh, yang bikin ulah di kelas, yang bikin segala macam lah, yang buat kita nggak nyaman sesama satu teman kita sekelas. Nah, jadi ketika kita sudah menjadi berkat, kita juga harus menyalurkan berkat yang kita terima itu. Jangan cuma diam di diri kita aja. Kita punya berkat, kita punya bakat bermain musik. Udah cuma kita diam aja di rumah. Kita nggak ikut pelayanan, kita nggak kemana, atau membantu teman atau di gereja butuh pemain organ misalnya, ya kan? Ya itu. Ketika kita berdampak bagi orang-orang sekitar kita, maka kita pasti sangat-sangat dibutuhkan lah istilahnya. Kalau kita udah jadi berkat bagi orang-orang sekitar kita, kita pasti bakal dicariin. Pasti orang itu bakal kecarian sama kita. Kemana dia ini ya? Atau bisa-bisa kita ditelepon, kamu kemana? Ya kan? Nah itu, enaknya ketika kita menjadi berkat bagi orang lain. Seperti lagu kita tadi, hidup ini adalah kesempatan. Gak boleh kita sia-siakan sekecil apapun waktu kita. Setiap ada kesempatan, kita lakukan yang terbaik. Untuk siapa? Bukan untuk kita, bukan untuk keluarga kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Mari kita tiru satu tokoh Alkitab, yaitu Abraham, yang tanpa keraguan sedikit pun, ketika apa yang diperintahkan Tuhan, dia langsung lakukan. Oke? Bila kita sudah jadi berkat, bukan cuma orang sekitar kita saja yang senang, tapi Tuhan pun ikut senang. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat dan karunia-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Ketika Tuhan sudah memberkati kami, kiranya berkat-Mu yang ada pada kami dapat kami salurkan Tuhan bagi orang-orang sekitar kami. Sehingga Tuhan berkat-Mu dapat tetap tersalur bagi orang-orang sekitar kami, terkhusus orang yang percaya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami juga tidak luput dari dosa Tuhan. Kiranya Tuhan ampunkanlah dosa dan pelanggaran kami, supaya layak kami menerima berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalis, masih ingat gak Kak firman Tuhan tadi yang disampaikan Bang Patar? Oh iya ya, tertulis di mana ya? Oh, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Keren banget ya Dek firmannya Dek. Katanya yang memberkati engkau akan aku berkati, yang mengutuk engkau akan aku kutuk. Keren banget ya. Nah adik-adik, nanti siapa yang merasa diberkati absen di YouTube ya kehadirannya. Saya Kak, gitu tulis namanya ya.
Nah kalau gitu Kak Natalia, begitu banyak ya Tuhan itu memberkati kita. Seberapa banyak yang mau kakak persembahkan? 1 juta. Wow, banyak banget ya. 1 juta? Iya, setia, jujur, dan taat, Kak. Oh, setia, jujur, dan taat. Yuk deh, yuk kita kumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagu 1 juta. Setia, jujur, taat. Sejuta, sejuta, persembahanku adalah 1 juta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah 1 juta. Sekali lagi 1 juta. 1 juta, sejuta, sejuta, persembahanku adalah 1 juta. Setia, jujur, dan setia. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah 1 juta. Kita berdoa persembahan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyi persembahan. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom. Nah adik-adik, demikian tadi acara kebaktian sekolah minggu kita pada hari ini. Jangan lupa minggu depan kita masih harus berkumpul. Kakak-kakak sekolah minggu masih punya cerita-cerita Alkitab yang lebih menarik lagi. Selamat hari Minggu. Shalom.